Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu hari, seorang ulama diundang oleh Baginda Raja. Dalam pertemuan itu, ulama tersebut menceritakan kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan para penyihir istana. Para penyihir itu bisa merubah tali menjadi ular. Namun dengan mukjizat, Nabi Musa mampu mengalahkan mereka hanya dengan tongkatnya. Tertarik dengan kisah tersebut, Baginda Raja bertanya, "Bagaimana caranya seutas tali bisa menjadi ular?" Sang ulama pun menjawab, "Mereka menggunakan ilmu sihir paduka, sedangkan Nabi Musa menggunakan mukjizat." "Iya, aku tahu itu, tapi aku ingin mempelajari bagaimana mereka melakukannya, supaya orang-orang kagum dengan keahlianku," balas Baginda Raja. "Wahai paduka yang mulia, ilmu sihir itu dilarang untuk dipelajari. Sedangkan mukjizat hanya diperuntukkan bagi para nabi. Kenapa tidak belajar sulap saja paduka? Aku punya kenalan yang ahli dalam ilmu sulap," saran sang ulama. Ternyata usulan tersebut disambut baik oleh Baginda Raja. Sejak saat itu, Baginda Raja belajar sulap selama sebulan penuh. Akhirnya Baginda Raja menjadi mahir dalam melakukan berbagai trik sulap. Hingga pada suatu hari ia memutuskan untuk mengadakan pertunjukan sulap yang megah. "Wahai para pengawalku, sebarkan pengumuman ini. Aku ingin menghibur rakyatku," perintah Baginda Raja. Dan singkat cerita, hari yang ditentukan pun tiba. Penduduk Baghdad berkumpul memadati alun-alun istana. Abu Nawas sendiri duduk di deretan para menteri istana. Setelah semuanya berkumpul, Baginda Raja langsung memulai aksi sulapnya. Pertunjukan pertama, ia merubah benang menjadi tongkat. Kemudian dilanjutkan dengan aksi kedua, yaitu menghilangkan kelinci yang ia taruh di dalam topi. Melihat aksi menakjubkan tersebut, para penonton dan menteri istana bertepuk tangan dengan meriah. Namun Abu Nawas malah terlihat biasa saja, tanpa menunjukkan rasa kagum. "Hei Abu Nawas, kenapa kau terlihat biasa saja?" tanya Baginda Raja. "Maaf paduka yang mulia, pertunjukan paduka memang luar biasa, tapi sama sekali tidak membuatku senang," jawab Abu Nawas. "Baiklah, akan aku tunjukkan trik sulap yang lebih hebat. Katakan saja, trik sulap apa yang bisa membuatmu senang?" tanya Baginda Raja. "Wahai paduka yang mulia, permintaanku itu bukan hanya untuk membuatku senang, tetapi seluruh rakyat pasti akan ikut senang. Tadi paduka sudah menunjukkan sulap dengan membuat seekor kelinci bisa menghilang. Nah, coba sekarang paduka tunjukkan bagaimana caranya menghilangkan semua pajak yang dibebankan kepada rakyat. Itu baru sulap yang luar biasa paduka," jawab Abu Nawas dengan cerdik. Ucapan Abu Nawas tersebut membuat seluruh rakyat tertawa. Sementara Baginda Raja hanya bisa terdiam. Demikianlah sifat Abu Nawas. Di sela-sela candaannya, ia selalu menyelipkan kritikan terhadap penguasa. Kisah selanjutnya. Alkisah, pada suatu hari Abu Jahil sedang sibuk membawa barang belanjaan yang baru dibelinya dari pasar. Karena belanjaannya lumayan banyak, di tengah jalan ia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Ketika ia duduk melepaskan lelah, ia melihat sebuah sumur tua dan mendekatinya. Saat menengok ke dalam sumur, ia melihat air yang begitu bening dan bersih. "Kebetulan nih, aku haus sekali. Tapi bagaimana ya cara mengambilnya?" pikir Abu Jahil. Ia pun melihat ke sekeliling sumur dan menemukan sebuah ember. "Nah, itu dia, ada ember. Aku bisa memanfaatkannya," ucap Abu Jahil. Namun nasib sial menimpanya. Ketika mencoba mengambil air dari sumur, ia terpeleset dan jatuh ke dalam sumur. Dengan penuh kepanikan, ia berteriak minta tolong. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu mendengar teriakan Abu Jahil dan segera mendatangi sumur tersebut. "Hei Abu Jahil, ngapain kamu di bawah situ?" tanya Abu Nawas. "Tolongin aku Abu Nawas,
bantu aku keluar dari sumur ini, teriak Abu Jahil. Mendengar hal itu, Abu Nawas berpikir, sumurnya kan dangkal, dalamnya hanya 2 meter. Masa iya dia nggak bisa naik sendiri? Namun ia memutuskan untuk mengerjai Abu Jahil. Apa kau bilang? Aku tak bisa mendengarmu, Abu Jahil, kata Abu Nawas berpura-pura tidak mendengar. Tolongin aku keluar dari sumur, Abu Nawas, teriak Abu Jahil kembali. Apa? Aku masih tak bisa mendengarmu, Abu Jahil. Coba kamu naik sampai ke atas bibir sumur agar aku bisa mendengarmu, balas Abu Nawas. Abu Jahil pun menuruti perkataannya. Dengan sekuat tenaga ia memanjat dinding sumur sampai akhirnya berhasil mencapai bibir sumur. Coba katakan sekali lagi apa yang tadi kamu teriakkan, Abu Jahil, ucap Abu Nawas. Tolong bantu aku keluar dari sumur ini, kata Abu Jahil dengan penuh harap. Oh, bilang dong dari tadi. Ya dah, sekarang balik ke tempatmu semula, balas Abu Nawas dengan santai. Karena panik, Abu Jahil tanpa berpikir panjang menuruti perkataan Abu Nawas dan kembali turun ke dalam sumur. Ayo Abu Nawas, tolongin aku, teriak Abu Jahil lagi. Loh, kenapa aku harus menolongmu? Bukankah tadi kamu bisa naik sendiri? Dan kenapa juga kamu turun lagi? Harusnya kan kamu tadi tinggal naik ke permukaan, Abu Jahil, kata Abu Nawas dengan tertawa kecil. Aduh, bodoh benar diriku ini. Kenapa juga gak kepikiran olehku? Dasar Abu Nawas, kurang ajar. Lagi susah begini malah dikerjain, batin Abu Jahil. Untuk kedua kalinya, Abu Jahil pun memanjat dinding sumur dan akhirnya berhasil sampai ke permukaan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang pejabat istana baru yang songong dan gila hormat. Di awal tugasnya ia berjanji akan mengubah nasib rakyatnya. Namun janji tersebut hanya tinggal janji dan sampai sekarang tidak pernah ditepati. Rakyat masih tetap sengsara, bahkan pajak justru semakin naik. Pada suatu hari, Tuan Hamid, orang terkaya di kampung, akan mengadakan sebuah acara pesta syukuran. Semua orang diundangnya, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat jelata. Dan tak lupa Tuan Hamid juga mengundang Abu Nawas. Tuan Abu, nanti malam datanglah ke acaraku. Dan aku juga minta tolong supaya Tuan Abu bersedia memimpin doa, kata Tuan Hamid. Baiklah Tuan Hamid, insya Allah nanti malam aku akan datang, balas Abu Nawas. Pejabat istana yang baru juga diundang oleh Tuan Hamid untuk menghadiri acara pesta syukuran di rumahnya. Dan singkat cerita, ketika malam tiba, Abu Nawas berangkat menuju rumah Tuan Hamid dengan mengenakan pakaian seadanya. Karena datang lebih awal, ia dipersilakan duduk di kursi paling depan. Di kursi itu, Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat. Tak berapa lama, para undangan lain mulai berdatangan dan menempati kursi-kursi yang telah disediakan. Kemudian para pejabat istana juga datang dan langsung menuju kursi paling depan. Namun ketika pejabat yang songong itu datang, ia tidak menemukan kursi depan untuk diduduki karena semuanya sudah terisi penuh. Hanya kursi di bagian belakang yang masih kosong dan itu diperuntukkan bagi warga biasa. Tiba-tiba matanya tertuju ke arah Abu Nawas yang mengenakan pakaian sederhana. Karena baru pertama kali bertemu, si pejabat itu tidak tahu siapa Abu Nawas dan penasaran mengapa dia duduk di tempat yang seharusnya menjadi tempatnya. Kenapa dia duduk di tempatku? Tanya si pejabat kepada panitia acara. Dia itu adalah Tuan Abu Nawas, jawab panitia. Apakah dia pejabat istana? Tanya si pejabat lagi. Bukan Tuan, jawab panitia. Lalu apakah dia tokoh terhormat? Tanyanya kembali. Itu juga bukan Tuan, jawab panitia. Kalau begitu, kenapa kalian biarkan dia duduk di kursi bagian depan? Seharusnya itu adalah tempatku. Kenapa aku yang lebih terhormat ini harus duduk di belakang?
Sementara si Abu Nawas itu malah duduk di bagian depan, protes si pejabat. Suara si pejabat yang keras menarik perhatian orang-orang di sekitar. Abu Nawas yang menyadari dirinya dipermasalahkan membalas perkataan si pejabat. Pertanyaanmu itu sebaiknya langsung ditanyakan kepadaku. Para panitia itu hanya menjalankan tugasnya. Jangan kau salahkan mereka. Si pejabat yang merasa dirinya lebih berhak duduk di kursi depan pun tidak terima. Ia segera berjalan ke arah Abu Nawas. Kamu yang bernama Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini. Karena kursi depan itu seharusnya diisi oleh para pejabat sepertiku, seru pejabat itu dengan songkaknya. Mendapat teguran tersebut, Abu Nawas tidak terima karena merasa direndahkan. Ia pun akhirnya angkat bicara dan terjadilah perdebatan sengit antara keduanya. Hal ini cukup menghebohkan dan menjadi pusat perhatian para tamu undangan. Abu Nawas, kamu tak ubahnya seperti badut sulap yang seenaknya duduk di kursi depan tanpa ada rasa malu sedikit pun, ejek si pejabat dengan suara lantang. Memangnya kenapa kalau aku badut sulap? Wong nyatanya kita sama-sama manusia kok, balas Abu Nawas. Tidak bisa begitu. Aku ini adalah pejabat istana yang terhormat, bukan badut sulap yang sering jadi bahan tertawaan, ketus pejabat tersebut. Para tamu undangan yang hadir menjadi tegang menyaksikan keduanya berdebat. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu mengalahkan sang pejabat yang terkenal songong dan gila hormat itu. Pejabat gak tahu malu. Kalaupun aku adalah badut sulap, setidaknya ketika aku naik panggung, aku bisa bertindak sesuai janjiku. Ketika aku berjanji akan mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim. Sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. Maksudnya gimana? Apa hubungannya? Tanya pejabat tersebut mulai emosi. Martabatmu itu loh lebih rendah dari seorang badut sulap. Lihatlah, ketika kamu akan naik panggung, kamu berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih menjadi pejabat, keadaan rakyat kecil masih saja sengsara, jelas Abu Nawas. Mendapat pukulan telak dari Abu Nawas, si pejabat hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Kepalanya tertunduk karena dipermalukan di hadapan orang banyak. Nah, sekarang aku mau tanya, mana yang lebih pantas duduk di kursi depan? Badut sulap atau badut istana? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu langsung mundur dan menempati kursi di belakang berjejeran dengan warga biasa. Atas kejadian tersebut, si pejabat menaruh dendam dan ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Awas kamu Abu Nawas, akan kupenjarakan kamu dengan tuduhan penghinaan terhadap pejabat istana, gumamnya dalam hati. Dan keesokan harinya, ia menemui beberapa menteri istana dan panglima prajurit kerajaan. Di hadapan mereka, si pejabat itu mengutarakan maksud dan tujuannya. Kamu sudah gila ya? Kami nggak mau melakukan itu, tolak mereka. Memangnya kenapa? Ada apa dengan si Abu Nawas itu? Dia itu kan hanya rakyat biasa. Kenapa kalian takut kepadanya? Ujar si pejabat. Denger ya pejabat baru, dia itu sahabat Baginda Raja. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, kita semua bisa celaka dan dipecat, kata salah satu menteri istana. Dari situlah akhirnya si pejabat mengetahui bahwa Abu Nawas bukanlah orang sembarangan. Ia pun mengurungkan niatnya untuk memenjarakan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas diminta oleh Baginda Raja untuk memecahkan persoalan yang sedang menimpa kerajaan. Berkat kecerdikan dan kecerdasan yang dimiliki, tak butuh waktu lama, Abu Nawas berhasil menyelesaikannya. Namun begitu masalah sudah terselesaikan, ia kembali diberi tugas yang lain. Dan begitulah seterusnya.
Hingga dalam waktu sebulan, Abu Nawas disibukkan dengan pekerjaan istana. Dan semua tugas yang ditangani berhasil diselesaikannya dengan baik. Baginda Raja pun merasa puas dengan kinerja Abu Nawas itu. Baginda Raja kemudian menghampiri Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku tahu kamu lelah dengan tugas-tugas yang aku berikan kepadamu. Tapi sebelumnya aku berterima kasih kamu sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Dan sepertinya kamu butuh istirahat, Abu Nawas. Jadi mulai besok kamu boleh libur. Dan ini uang 1000 dinar sebagai upah untukmu." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun senang bukan main. "Terima kasih Paduka Yang Mulia," balas Abu Nawas. Ia pun segera pulang ke rumah dan ingin menghabiskan waktunya hanya untuk beristirahat. Namun ketika Abu Nawas mulai rebahan, terdengar suara berisik dari rumah Abu Jahil. Rupanya Abu Jahil dan teman-temannya sedang asik memainkan alat musik rebana. Kebisingan suara yang ditimbulkan membuat Abu Nawas kesal, karena istirahatnya menjadi terganggu. Abu Nawas pun mencoba untuk bersabar. Tapi di hari berikutnya, Abu Jahil dan kawan-kawan kembali memainkan rebana, bahkan hingga larut malam. Dan begitulah seterusnya. Keinginan Abu Nawas untuk bisa istirahat dengan tenang tak dapat ia rasakan. Kalau ia menghardik mereka, tentu akan membuat mereka tak terima. Dan Abu Jahil justru akan memanfaatkan ini untuk mengerjai dirinya. Ia pasti akan semakin keras memainkan musik rebananya. Akhirnya Abu Nawas pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan mereka. Ia pun mendatangi rumah Abu Jahil dan berkata, "Hei kawan, aku sangat suka mendengar musik yang kalian mainkan. Jika kalian memainkannya setiap hari, masing-masing akan aku berikan 10 dinar. Mendengar itu, Abu Jahil dan kawan-kawannya tampak bersemangat ketika tahu bisa mendapatkan uang sambil bermain musik. Namun 2 hari kemudian, dengan berpura-pura sedih, Abu Nawas berkata, "Maaf kawan, mulai besok aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 3 dinar tiap harinya, karena persediaan uangku semakin menipis. Tapi tolonglah kalian tetap memainkan musiknya supaya aku bisa menikmatinya," tutur Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, Abu Jahil dan kawan-kawannya mulai kurang bersemangat dan enggan menerima permintaan Abu Nawas tersebut. Tapi meski demikian, mereka tetap memainkan musiknya. Dan lagi 2 hari kemudian, Abu Nawas kembali mendatangi Abu Jahil dan kawan-kawannya. "Aku benar-benar minta maaf kawan. Mulai sekarang aku hanya bisa memberi kalian masing-masing 1 dinar setiap harinya." Mendengar hal ini, mereka seketika menjadi kecewa. Dan selepas Abu Nawas pergi, Abu Jahil berkata kepada kawan-kawannya, "Mulai sekarang kita nggak usah main musik di rumahku. Kita pindah aja ke tempat lain." Enak bener Abu Nawas itu. Cuma ngasih 1 dinar, tapi bisa menikmati musik yang kita mainkan. Akhirnya sejak saat itu, Abu Nawas bisa beristirahat dengan tenang, tanpa ada gangguan suara bising dan berisik yang ditimbulkan oleh Abu Jahil dan kawan-kawannya.